Betul seperti itu. Dengan agama juga masuk mengubah akhlak, mengubah cara pandang seseorang itu sendiri. Iya, memang seperti itu. Saya mau ingin tukar wawasan dengan Kiseno antara kepercayaan dan percaya. Menurut Pak Kiseno itu bagaimana definisinya kepercayaan dan percaya di budaya dan agama? Ya, jadi begini Mas Wisnu, antara kepercayaan dan percaya Ya. itu menurut Kiseno nih, Ya. yang namanya kepercayaan itu kan naluri dari para leluhur zaman dahulu. Ya. Ya, tentunya sebelum agama Buddha, Hindu masuk ke tanah Jawa. Dia alirannya memang kepercayaan. Pada waktu itu yang namanya aliran kepercayaan kan dia tuh menyembah kepada batu besar, Ya. kepada pohon yang kelihatannya angker. Dia menyembahnya ke situ. Karena apa? Dia percaya sekali bahwa di situ itu bisa untuk diminta supaya sebagai petani misalnya, Ya. tamannya subur, jauh dari hama, kan seperti itu. Lalu dia melihat bulan, melihat matahari, dia menyembahnya ke situ. Nah, maka dengan kepercayaan itu sendiri, misalnya minta hujan, Ya. dia juga memakai tumbal. Pada waktu itu, Ya. iya, pakai sesaji-sesaji Ya. apa yang dia sediakan. Ya, untuk apa? Untuk minta sesuatu, menyembah itu sendiri. Agar bisa sampai maksud tujuan mereka dengan sajian atau tumbal. Tumbal itu pada waktu itu namanya Kepercayaan. aliran kepercayaan. Nah, setelah ada agama Hindu, agama Buddha Ya. masuk ke tanah Jawa, itu baru yang dinamakan percaya. Nah, kalau percaya kan kaitannya itu dengan keyakinan, yakin bahwa masyarakat itu percaya. Kan seperti itu. Jadi beda. Dengan adanya agama masuk, masyarakat itu percaya dengan adanya Tuhan. Nah, seperti yang itu. sesungguhnya. Berarti dalam maksudnya Kiseno percaya itu yang seperti di dalam agama tertera dalam rukun iman. Seperti itu. Apa yang dia anut, agama apa? Misalnya agama Islam. Kan kita kan harus yakin dan percaya. Bahwa yakin bahwa kita itu percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab dan seterusnya. Itu yang namanya percaya. Berarti dengan adanya syiar dalam masuk ke tanah Jawa, baru masyarakat mempercayai, bukan kepercayaan, bahwasanya Tuhan itu ada. Betul seperti itu. Dan
maksudnya agama juga masuk mengubah akhlak, mengubah cara pandang seseorang itu sendiri. Iya memang seperti itu. Itu yang namanya percaya dan yakin setelah agama masuk di tanah Jawa. Yang paling dominan menyebarkan syiar Islam di antara yang pada umumnya yang disebutkan, apa benar yang paling enak diomongin orang-orang ini ya Sunan Kalijogo? Ya memang betul. Pada umumnya memang seperti itu. Ada kan masih banyak lagi Kanjeng Sunan yang lain. Iya banyak. Tapi pada umumnya yang masyarakat kebanyakan tahu bahwa penyebaran agama Islam di tanah Jawa itu Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, sedangkan sarasilah atau riwayat Kanjeng Sunan Kalijogo kan beliau putra dari Tumenggung Wilwatika dan Dewi Nawang Arum. Oh, bapaknya Tumenggung Wilwatika. Ya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan dia itu traging kusuma rembesing madu titising wiji luhur. Apa itu? Artinya dia itu keturunan ningrat, keturunan bangsawan. Dia lahir pada tahun 1513 Masehi dalam masa Majapahit. Kanjeng Sunan Kalijogo menika cara bahasa Jawane menika katimbalan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1513 di Kadilang. Oh di Demak. Yang pada waktu itu karena saya sudah lama sekali mendengarkan cerita dari kakek saya Pajar. Di Kadilang Demak. Seperti itu. Jadi yang dikenal secara umum bahwa penyebaran agama Islam di tanah Jawa Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Berarti ini benar apa kata banyakkan orang, memang beliau Kanjeng Sunan Kalijogo syiar dengan memakai adat dan budaya. Betul. Ya, di sana. Betul seperti itu. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo itu dengan menyiarkan agama Islam di tanah Jawa itu sangat bijaksana sekali. Karena apa? Sesuai dengan daerah dan bahasa itu sendiri. Karena dia menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan bahasa Jawa, pakai bahasa hiasan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sanepo juga bahasa Jawa, itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan lewat seni dan budaya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang paling melegenda sampai sekarang adalah wayang kulit atau ringgit purwo. Itu berarti yang menciptakan itu seni wayang berarti Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya sampai sekarang ada yang namanya ringgit. Berarti diciptakan miring sarana dipun anggit. Jadi yang menciptakan Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang namanya wayang kan miring.
Iya. bukan ada begini. Iya. Itu ringgit. Ya. Cinipta miring sarana dipun anggit. Anggitannya siapa? Yang menciptakan siapa? Yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri. Jadi beliau itu seorang dalang. Berarti beliau dakwah melalui pewayangan atau dalang. Iya. Ya bukan hanya wayang saja. Bisa dengan kuda kepang yang sampai legenda sampai sekarang. Iya. Juga ada jatilan. Itu seperti itu. Berarti sungguh arif Kanjeng Sunan Kalijaga ya, Ki Seno. Betul seperti itu. Dia dakwah memakai adat dan istiadat, tidak meninggalkan adatnya. Ada seperti itu. Dengan cara memakai apa namanya baju khas Jawa itu, lurik Ya, yang baju lurik-lurik seperti ya. itu. Kan banyak sekarang yang pakai gamis, yang menyebarkan dakwah, tapi beliau Kanjeng Sunan tidak mau meninggalkan budayanya. Betul. Pakai blangkon, sekarang yang pakai sorban. Jadi sehingga bisa apa namanya menyatu, membaur Di masyarakat itu sendiri. jadi tidak ada jarak. Ya karena ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga yang sangat prasaja dulu kan. Iya, iya. Prasaja itu artinya dengan pakaian yang sederhana, dengan pakai blangkon. Nah, sehingga sampai sekarang pun yang namanya blangkon, yang namanya baju-baju pada zaman dulu, ajaran Kanjeng Sunan masih tetap dipakai sampai sekarang. Seperti itu. Blangkon kan kalau orang sekarang nih, dulu yang mengatakan blangkon katanya wong angger kurang gamblang kudu gelem takon kan akhirnya sebut. Berarti Ya artinya kan baik sekali. Iya, iya. Orang kalau belum tahu itu wajibnya Pak tanya iya, iya, iya. sama orang yang tidak tahu. Jadi kalau mau bertanya jalan-jalan ya di sana ya. Betul. Kalau bertanya pulang lagi. Ya kalau bahasa anak sekarang kan malu bertanya, nggak sesat di jalan katanya. Malu bertanya ya kembali lagi. Nah kalau kembali lagi kan artinya dia sampai ke apa yang mereka tuju. Tapi kalau nggak tahu kok tanya, nah akhirnya bagi yang tahu diberitahu. Tadi ya sungguh ya, jadi dengan bahasa penyampaian Kanjeng Sunan Kalijaga dengan bahasa daerah itu sendiri ya, seperti orang sekarang ngomong itu tadi alamin ngalamin Ya. gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, orang Jawa mah alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ya memang orang semua ngalamin. Ya kita harus bisa apa itu Ya tapi itu harus bisa mengoreksi dengan tapi bijak. ya itu kembali itu sendiri ya, Allah SWT kan maha bahasa. Iya. Maksud tujuan seseorang itu akan sampai, tapi dengan bahasanya Kanjeng Sunan Kalijaga agar bisa membaur dan memakai apapun yang bisa untuk menghadap Allah SWT. Memang seperti itu. Jadi seperti orang-orang dulu itu sebetulnya dia tahu Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi kenapa dengan tanpa dia sadari mungkin Iya. misalnya mengangkat berat, mau kemana, semilah, loh seperti itu. Iya, ilat Jawa juga Iya, ya. ilat Jawa. Tapi sih nggak ada masalah di dalam hal perkara itu, cuma dengan seiringnya waktu kan akhirnya kan bisa. Ya seiring Kanjeng Sunan Kalijaga menyebarkan agama di tanah Jawa sehingga dia meluruskan dan meluruskan. Seperti itu.
saya suka lihat anak-anak kecil lagi pada main, lagi pada apa, selalu nyanyiin lagu Ilir-Ilir. Itu lagu Ilir-Ilir itu lagu ciptaan siapa gitu? Oh ya, itu lagu Ilir-Ilir itu memang sampai sekarang sangat melegenda sekali itu lagu Ilir. Dari dulu, mungkin dari nenek saya, kakek saya, sampai sekarang lagu Ilir-Ilir masih tetap dinyanyikan. Ya. Itu ciptaannya Kanjeng Sunan Kalijogo itu, lagu Ilir-Ilir itu. Iya. Dan kadang-kadang kan nih Kiseno juga mau mengklarifikasi nih. Apa yang klarifikasi Kiseno? Itu kadang-kadang yang namanya anak-anak ya. Iya. Kadang-kadang kalau lagi main ler iler tandur ya bisu miler kan seperti Iya. Saya sih bukan hanya ke anak-anak saja, mungkin ke para pesinden atau orang-orang yang suka melakukan ciptaannya Kanjeng Sunan Kalijogo, lirik-lirik itu. Jangan sampai salah syair, jangan sampai salah lirik. Sebab nanti kalau salah syair, salah lirik, jadi maknanya beda. Kesakralannya kurang. Makanya saya punya pendapat bahwa Lir-Ilir itu termasuk lagu keramat karena di dalam lagu itu mengandung makna-makna yang sangat besar, filosofi yang sangat penting untuk kita gunakan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, gini Kiseno. Untuk Kiseno klarifikasi lagu Ilir-Ilir, insya Allah di malam berikutnya saja Kiseno. Karena itu akan panjang itu. Itu panjang sekali itu. Gitu Kiseno. Jadi nanti biar lebih enak, lebih jelas, Kiseno mengklarifikasi tembang atau lagu atau syair Ilir-Ilir itu biar lebih gamblang lagi. Biar saya akan kupas maknanya, saya minta misalnya untuk mengkupas itu kan jabarannya luas, sangat luas sekali. Jadi nanti insya Allah di malam berikutnya saya akan silaturahmi lagi. Mungkin Mas Surya mungkin lagi banyak kesibukan, saya disuruh kemari untuk Iya. tukar kauluh, bukan tukar pikir. Nah, kalau tukar pikir saya pinter, sampean bodoh nanti misalnya ditukar sama itu gimana? Jadi insya Allah besok malam kita sambung lagi membahas tembang Ilir-Ilir, mengklarifikasi sekaligus